Patut dinantikan, Shin Tae-yong akan bawa Maarten Paes di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia auto juarakah? Benar-benar jadi anak kedua FIFA. Timnas Indonesia sampai diprediksi bisa lolos Piala Dunia 2026. Ini penjelasannya. Perpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. Shin Tae-yong akan perhatikan serius perkembangan sepak bola Indonesia. Wow, Timnas Indonesia harus semangat. Jika berhasil kalahkan Arab Saudi, ini yang akan terjadi dengan Timnas Indonesia. Pemain muda Timnas Indonesia diminati klub divisi Championship Inggris. Siapakah dia? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Analisis FIFA soal peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Benar-benar jadi anak kedua FIFA setelah Argentina. FIFA sampai berikan pernyataan ini di situs resminya. Semoga saja terwujud dan Timnas Indonesia bisa benar-benar lolos ikut Piala Dunia 2026. FIFA menyebut Timnas Indonesia memiliki harapan besar menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan perpaduan antara pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman, Indonesia siap tampil mengejutkan. Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, membuka peluang bagi negara-negara yang jarang tampil di ajang terbesar ini, termasuk Indonesia. Sejak debutnya pada tahun 1938 di Prancis, Indonesia belum pernah kembali ke Piala Dunia. Namun peluang untuk mematahkan penantian 88 tahun kini sangat nyata. Untuk pertama kalinya sejak 2014, tim Merah Putih berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi. Dalam undian putaran ketiga, Indonesia masuk ke grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Dua tim teratas dari setiap grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Meski Indonesia berada di peringkat 134 FIFA, jauh di bawah Jepang dan Australia, Timnas Indonesia tidak gentar. Mereka telah membuktikan bahwa peringkat bukanlah segalanya. Tim ini memiliki kombinasi pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman, serta pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Ketiga pemain muda ini berperan penting dalam membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U-Strip 23 2023. Di sisi lain, pelatih Shin Tae-yong yang memimpin sejak 2020 telah memberikan dampak besar. Di bawah bimbingannya, Indonesia naik hampir 40 peringkat di ranking FIFA dan tampil impresif di Piala Asia. Baek Jae-itzes mengungkapkan optimisme tinggi menjelang putaran ketiga kualifikasi. Kami berusaha menempatkan Indonesia di peta sebagai negara sepak bola, katanya. Kami memiliki generasi yang baik dan berusaha meningkatkannya setiap hari. Jika Indonesia berhasil lolos ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan AS, ini akan mendukung klaim Itzes. Jika tim Merah Putih bisa melanjutkan momentum positif ini, kita bisa melihat Indonesia kembali ke panggung terbesar untuk pertama kalinya di era modern. Perjuangan Timnas Indonesia akan dimulai dengan pertandingan tandang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, disusul dengan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 5 hari kemudian. Indonesia akan melakoni total 10 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu memetik poin penuh dari Bahrain dan Cina, Indonesia memiliki peluang besar finish di posisi ketiga atau keempat klasemen grup C, membuka jalan menuju kejayaan yang telah lama dinantikan. Mari kita dukung tim Merah Putih dalam perjuangannya.
Shin Tae-yong diakui akan serius perhatikan kelanjutan perkembangan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini menyambut baik kabar tentang Shin Tae-yong yang resmi memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia. Bungkus, sapaan akrabnya, yakin bahwa setelah ini Shin Tae-yong akan lebih serius dalam mengembangkan timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang kontraknya hingga 2027. Kabar ini membuat lega seluruh pecinta sepak bola Indonesia, terutama setelah sebelumnya kontraknya yang akan habis pada akhir Juni 2024 tidak kunjung diperpanjang. Pengumuman resmi perpanjangan kontrak ini menenangkan para penggemar yang sempat cemas. Bungkus sejak awal yakin bahwa Shin Tae-yong akan memperpanjang kontraknya. Menurutnya, Shin Tae-yong memiliki kedekatan emosional dengan para fans karena prestasinya bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong punya kedekatan emosional dengan sepak bola Indonesia, ujar Bungkus kepada MNC Portal Indonesia pada Sabtu 29 Juni 2024. Selain itu, Bungkus menambahkan bahwa Shin Tae-yong serius ingin membawa timnas Indonesia naik level sehingga perpanjangan kontrak menjadi prioritas utama. Saya kira dia akan sangat serius memperhatikan kelanjutan perkembangan tim nasional Indonesia dan perpanjangan kontrak memang menjadi prioritasnya, jelas Bungkus. Shin Tae-yong memang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan sepak bola Indonesia. Dia telah berhasil meningkatkan level timnas Indonesia dan mencetak banyak prestasi. Yang terbaru, dia berhasil membawa skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian ini membuat banyak penggemar timnas Indonesia tidak ingin kehilangan pelatih berusia 53 tahun itu. Apalagi performa skuad Garuda sedang dalam kondisi terbaiknya dan siap bersaing dengan tim-tim kuat di Asia di babak ketiga. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda masuk grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Melihat lawan-lawan yang ada, memang tidak mudah bagi Indonesia untuk finish di dua teratas guna lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia bisa kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi pada pertandingan pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Pertandingan ini akan digelar pada Kamis 5 September 2024. Arab Saudi adalah tim yang kuat. Mereka saat ini berada di peringkat 56 FIFA, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang berada di peringkat 134. Namun, sepak bola bukanlah matematika. Tidak ada yang mustahil dan timnas Indonesia berpeluang untuk mengalahkan tim asuhan Roberto Mancini ini. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, peringkat FIFA mereka akan meningkat signifikan. Skuad Garuda diperkirakan akan naik 6 peringkat. Umur masih muda, pemain timnas Indonesia diminati klub divisi Championship Inggris. Klub yang baru promosi ke kasta kedua Liga Inggris divisi Championship dikabarkan akan merekrut dua pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Nathan Chu Aon. Oxford United, pendatang baru di divisi Championship, dilaporkan tertarik merekrut Marcelino Ferdinand dan Nathan Chu Aon. Marcelino Ferdinand menjadi nama pertama yang dirumorkan bakal ke Oxford United setelah kontraknya dengan KMS Kadeinse akan habis pada Juni 2024. Peluang Marcelino bergabung dengan Oxford United terbuka lebar karena klub ini dimiliki oleh pengusaha Indonesia Anindya Abakri dan Erick Thohir. Tidak hanya Marcelino, Nathan Chu Aon yang saat ini bermain untuk Swansea City juga disebut masuk dalam radar Oxford United. Rumor ini berasal dari akun fanbase Swansea City di media sosial X. Menurut akun X @SwansExpress, Oxford United sedang memantau perkembangan Nathan Chu Aon. Bahkan laporan dari Swansea Independent menyebut Swansea City ingin melepaskan pemain berusia 23 tahun ini.
Jika rumor ini terwujud, Marcelino dan Nathan berpeluang bermain bersama di Oxford United. Keduanya juga berpotensi berduet di lini tengah, karena selain sebagai bek kiri, Nathan juga mahir bermain sebagai gelandang di timnas Indonesia. Demi juara Piala AFF 2024, timnas Indonesia akan bawa Maarten Paes. Semenjak Piala AFF digelar pada 1996, skuad Garuda julukan timnas Indonesia tak pernah menjadi juara. Prestasi terbaik timnas Indonesia ialah menjadi runner-up pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Piala AFF 2024 dapat dijadikan momentum timnas Indonesia meraih gelar perdana di ajang 2 tahunan ini. Sebab timnas Indonesia dalam tren positif mengingat pelan-pelan berhasil menembus persaingan level Asia. Selain itu, Piala AFF 2024 jaraknya juga cuma 5 hari dari matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia versus Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Benar ada potensi pemain yang diturunkan antara skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala AFF 2024 berbeda. Namun Sintayong sudah paham betul harus menerapkan strategi apa ketika timnas Indonesia dihadapkan dengan tipe lawan manapun mengingat yang bersangkutan sudah hampir 5 tahun membesut skuad Garuda. Jika mengacu kepada jadwal kompetisi, Sintayong berpotensi membawa Maarten Paes jika yang bersangkutan sudah tersedia atau diizinkan membela timnas Indonesia. Sebab ketika Piala AFF 2024 mulai bergulir pada 24 November 2024, FC Dallas selaku klub Maarten Paes disinyalir tak lagi memiliki pertandingan tahun ini. Major League Soccer (MLS) 2024. Kompetisi yang diikuti klub Maarten Paes FC Dallas akan menyelesaikan musim reguler mereka pada 19 Oktober 2024. Jika FC Dallas gagal finish di posisi 9 besar wilayah barat, FC Dallas otomatis mengakhiri musim lebih cepat.